Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah musholah Mukhlisin RT 10 RW 2 Kemantren Tulangan Sidoarjo Jawa Timur Indonesia, ya cek lengkap, ya. Terus Pak Imam niku sak dunia, ya. Bapak Ibu jamaah musholah Mukhlisin, intinya anugerah Allah yang luar biasa, ya. Kita yang ada di musholah Mukhlisin ini dengan wasilah, ya, dengan perantara di antaranya Pak Imam Sugiri, Pak Zainal, Pak Maskur, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya. Niki napa niku di zaman globalisasi atau informasi teknologi yang ada peristiwa sekejap dimanapun sampun bisa diakses di seluruh dunia. Dan alhamdulillah musholah Mukhlisin ini, kalau saya katakan itu bagaikan mercusuar, ya. Bagaikan mercusuar, salah satu daripada cahaya Allah di muka bumi. Keranten apa? Ya. Keranten kalau dalam Al-Quran itu dikatakan minaz zulumati ilan nur, ya. Dari kegelapan menuju cahaya. Artinya itu kalau di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu Islam yang berkemajuan, artinya terus proaktif. Dan untuk saat ini sangat pas sekali keranten baik musholah atau dakwahnya atau tiang niku dodolan, ya. Kalau dulu niku nek tiang sadaya niku nek mboten teng pasar, teng perapatan, ya. Niku mboten pajeng, ya. Tapi sakniki kan mumpun perubahan, ya. Koyo ngeten. Yang penting tiang sadaya niku masih nyelempit, ya. Nek misore barongan, kalau dia itu punya jaringan lah. Begitu juga tentang musholah kita dan musholah-musholah yang lainnya, dan dimulai dengan musholah Mukhlisin ini, ya. Bahkan saged musholah ini nanti itu terkenal sampai teng Amerika, ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, wau sampun disinggung oleh Pak Imam Sugiri, ya. Ya, secara umum
Masjid Baitur Rahman ya sebagai induk dari musola-musola ya. Insya Allah mudah-mudahan inspirasi dari mukhlisin ini nanti bisa menyebar fastabiqul khairat. Di antaranya yang luar biasa yang saya dengar dan saya lihat ini menika jimpitan beras ya, jimpitan beras. Nah ini di masjid sendiri, di musola yang lain belum bisa. Padahal jimpitan itu luar biasa bagus sekalian. Nek terus yang Jawa itu gak krosok tapi sangat bisa dirasakan. Artinya amalan sebenarnya gak krosok tapi sangat bisa dirasakan. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, semoga jamaah mukhlisin senantiasa beserta keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengembangkan dakwah sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, untuk kajian subuh pada kesempatan ini saya sampaikan ngeten jamaah sekalian. Dahulu wonten ulama besar. Ulama niki ahli fikih. Ulama niki ahli tasawuf. Ulama niki ahli kehidupan. Ulama niki ahli pengobatan hati. Ulama niki sangat zuhud atau sufi. Zuhud sangat sederhana. Tapi sebenarnya ulama ini suge jamaah sekalian, ya. Tapi dheweke menerapkan ilmu kesederhanaan, ilmu zuhud. Nah, setelah mengarungi, ya, karena ahli jiwa, mengarungi kehidupannya, akhirnya dheweke niku menemukan 6 nasihat yang disampaikan ke santri-santrinya, ke murid-muridnya, ya, 6 nasihat atau 6 wasiat. Yang pertama, terus Bapak Ibu sekalian, dalam perenungannya niku nggih, wahai santri-santriku, sebenarnya di dunia ini apa yang paling dekat? Nah, niki ibu-ibu, apa sih sing paling idek, ya? Apa sih paling idek? Nah, otomatis jamaah sekalian, santri-santri ini ku jawab, wahai Syekh, sing paling dekat itu orang tua kita, saudara kita, guru kita. Ternyata jamaah sekalian, Imam Ghazali ini senyum-senyum mau, ya. Nah terus Imam Ghazali itu wis wajar, ya, wis wajar. Tapi terus Imam Ghazali, sesungguhnya di dunia ini yang paling dekat inggih menika terus Imam Ghazali kematian. Nah ini jamaah sekalian. Nah ini kita bahas niku memang betul sekali Imam Ghazali niku. Bahkan dimensi akhirat kali dimensi dunia, ya. Niku kan akhirat niku 1 hari, dunia niku 1000 tahun. Jadi kita niku anggapane malaikat, ya, anggapane malaikat. Hidup kita niku cuma 1 jam. Sekitar 1 jam toh bagi malaikat niku, ya. Nek kita contohaken niku ngeten. Nyamuk niku, ya, nyamuk niku nek diteliti masih mboten sampai napa-namaaken niku 7 hari pun mati nyamuk niku. Tapi bagi nyamuk koyo-koyo urip 70 tahun, tapi bagi kita hanya 7 hari. Lah bagi malaikat nggih ngoten.
Bagi malaikat itu kita itu orang itu cuma gini kok 40 menit, 45 menit, ya. Mari ngoten 1 jam. Nah, itu bagi dimensi malaikat. Makanya itu cerita Ashabul Kahfi itu ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan 309 tahunan itu ya. Nah, itu kan terusnya awakmu mek piro mek setengah hari ya. Dikatanya dimensi akhirat atau dimensi malaikat. Inilah jamaah sekalian yang kata Imam Ghazali yang paling dekat itu kematian. Apalagi kata Rasulullah umatku itu antara 60 sampai 70 tahun usianya. Nah, namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan walau kuntum fi burujim musayyadah. Jadi semua itu akan mati. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun dia itu di balik benteng yang sangat kokoh. Jadi walaupun di balik benteng yang sangat kokoh, dijamin makeme, dijamin kesehatannya, pasti akan dijemput oleh kematian. Dan yang paling penting jamaah sekalian, kata Rasulullah, ada 2 nasihat. Yang satu senantiasa bicara, yang satu senantiasa diam. Terus sahabat, "Napa ya Rasul?" Yang senantiasa bicara itu yaitu Al-Qur'an, yang senantiasa diam yaitu al-maut. Nah ini pesan Rasulullah jamaah sekalian. Berarti masalah yang sangat penting, yang sangat besar. Allah memberi nasihat kepada kita, Al-Quran disandingkan dengan Al-Maut. Nah ini kita sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa bertambah keimanan dan ketakwaan kita dengan mengingat kematian. Yang kedua jamaah sekalian, terus Imam Ghazali, di dunia ini apa sih yang paling jauh? Sing paling ado. Apa sing paling ado niku? Nah, terus murid-murid sing paling ado itu yaitu bintang, ya, negeri Cina, matahari, guyung-guyung mawon Imam Ghazali. Wae, murid-muridku, sesungguhnya yang paling jauh itu adalah masa lalu kita. Niki jamaah sekalian. Masa lalu kita. Napa? Karena masa lalu itu pun boten saged diparani, boten saged dijumpai lagi. Ya. Makanya enten ungkapan yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah lalu. Karena kenapa jamaah sekalian? Niki nek boten digejoki tauhid, ya. Wonten nanya niki ya. Kula niku enggak ada konco SMA ya. Areke ganteng, lulusan Unbra, jurusan peternakan ya. Sakniki jegereng rabi. Gereng rabi. Padahal niku ganteng ya. Nah terus iki konco-konco, niki kan doblekan niku ya. Biyen niku patah hati. Ya. Nah iki kan tahu kita kan kirang kan dia. Wong terusé dunia tidak sebesar daun kelor. Ya yang lalu biarlah berlalu. Tapi yang penting kita itu fokus ke depan. Makanya kita onceki malih. Terus nabi niku umpama Mariaku iku ana nabi maneh. Sing kepilih ku kan Gusti Allah sing dipilih sapa ya? Sing dipilih ku Umar bin Khattab. Lho kena nopo nabi kok gak Abu Bakar, kok gak Utsman. Padahal Umar niku nomomane koyo nopo ya? Iya. Tapi nabi sendiri gak ngereken biyen, ya saking luar biasa insting ya. Pemikirannya Umar pada waktu itu. Seumpama nabi maneh Umar sing kepilih iki. Ya. Intinya jamaah sekalian, pentingnya kita itu memperhatikan waktu. Makanya dengan Al-Quran itu kan ditekankan pentingnya waktu. Wal fajr, wal laili, ya. Sing terkenal itu wal asri, demi waktu.
demi waktu. Ya. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, mari ngoten sing nomor 3 terus Imam Ghazali, apa yang paling besar? Nah, ini apa yang paling besar? Terus murid-muridnya, wae Syekh yang paling besar itu bumi, gunung, langit, ya diguyu kali Imam Ghazali. Ya itu mesti ae, ya. Tapi dengan ilmu kejiwaannya, sesungguhnya yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Ini kita masih jalan. Hawa nafsu. Jadi semua orang ya, semua orang, baik muslim non muslim ya, niku dihinggapi hawa nafsu jamaah sekalian. Ketika seseorang niku mboten saged mengendalikan hawa nafsu, wah wis dadi kewan. Bahkan terus Al-Quran itu kal an'am balhum adol, lebih hina daripada ternak. Nek gak iso mengendalikan hawa nafsu. Bahkan yang terjadi di masyarakat niku nggih mboten kiai, mboten ustaz tok, mboten dokter tok ya, mboten wong awam tok ya. Nek kena hawa nafsu, bahkan sampai dulur niku, dulur kandung niku wis gak dulur-duluran. Krana keroyokan warisan. Ranten mengedepaken napa hawa nafsu, mboten pengawam tok niku jamaah sekalian. Masih kiai, masih profesor, doktor, ya. Nek wis kena hawa nafsune, wah wis masih dulur ya wis ditinggal. Makanya innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Mudah-mudahan kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu. Nopo carane? Nah niku apa maskur niku ya. Biasa niku jumeneng ya, teng masjid ya, muhasabah, zikir, wirid ya. Nah niku sing saged mengendalikan hawa nafsu. Nek mboten ngoten kita sing dikendalikan hawa nafsu. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, mari ngoten yang keempat terus Imam Ghazali, apa yang paling berat? Apa yang paling berat? Terus murid-murid wae yang paling berat itu baja, besi, ya, gitu guyu mawon kali Imam Ghazali mesti ae. Tapi yang paling tepat, yang paling pas, yang paling berat itu adalah amanah. Amanah. Kalau kita bicara amanah jamaah sekalian, ini mesti yang utama itu kepada pemimpin, ya, baik presiden, gubernur, bupati, ya, napa niku, camat, kepala desa, ya. Saged mawon kok jebus ketua takmir, ya Pak. Ya. Niki amanah. Inilah yang paling berat, ya paling berat. Ya mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah. Tapi kenyataannya memang berat. Kebanyakan kadang-kadang kepemimpinan itu ya terjerumus pada kezaliman. Mesti dilakoni presiden, bupati, gubernur ya. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, mari ngoten nomor 5 terus Imam Ghazali, apa yang paling ringan? Nah niki. Apa sing paling enteng terus Imam Ghazali. Lah terus murid-muridé sing paling enteng itu angin, kipas, daun. Ya mesti ae dari Imam Ghazali. Sesungguhnya yang paling enteng itu yaitu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Makanya kita itu kalau sudah diberi Allah hidayah, nyekel sholat 5 waktu sampai titik jarak penghabisan dalam situasi kondisi apapun, niku merupakan hidayah jamaah sekalian. Buat semua orang. Kalau kita mungkin maksudnya Imam Ghazali itu. Tapi kalau kita itu ke masyarakat luas, ya, masyarakat Muslim, ya, KTP ini Islam di masyarakat luas, bener, nopon itu ucapannya Imam Ghazali ini. Gara-gara rekreasi,
meninggalkan sholat. Gara-gara olahraga meninggalkan, gara-gara bekerja meninggalkan sholat. Ya, jadi dianggap enteng. Padahal jamaah sekalian, sholat itu adalah luar biasa posisinya di dalam agama kita. Bahkan tiang itu ditinggali kesuksesannya, ya ditinggali sholat. Makanya kalimat azan itu hayyalas sholat, mari mengerjakan sholat. Baru nanti Allah menemukan hayyalal falah, mari menuju kemenangan, kejayaan, kebahagiaan. Boten saged hayyalal falah. Ya, wong dhewek itu gak hayal sholat. Nah, ini jamaah sekalian ya. Bahkan kalau kita kaji di dalam ilmu fikih ya, enten jamak, enten qasar, mari ngoten nek saged sholat kuat ya berdiri, nek mboten saged berdiri dengan duduk, nek mboten saged duduk dengan berbaring, nek mboten saged berbaring dengan isyarat tangan, nek gak iso isyarat tangan, isyarat mata, nek gak iso isyarat mata dengan isyarat hati, nek gak iso isyarat hati dengan disolati kan wis gak anu wis dikubur. Artine napa? Saking mboten saged saged ditinggalkan. Makanya nek dalam ilmu pendidikan anak ya mboten ruwet-ruwet. Umpami kita niku saged ya, saged anak kita niku kita didik iku wis sholat 5 waktu dicekel, kondisi apapun niku sudah luar biasa tarbiyah orang tua. Keraton ingin merantak kebaikan sendiri. Apalagi jamaah sekalian kalau di padang mahsyar nanti pertama kali yang dihisab adalah sholatnya. Nek sholatnya apik, sholatnya lengkap, ya niku ndredeg, gampang hisabnya niku. Tapi sebaliknya nek sholatnya wis compang-camping gak ngreken nggih akan menemukan hisab yang sangat susah. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salaha salahat sa'iru amalihi, fa in fasadat sa'iru amalihi. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, mari ngoten sing terakhir pesene Imam Ghazali, terus Imam Ghazali apa yang paling tajam? Apa sih sing paling landhep iku ya. Lah terus murid-muridé wae sing paling landhep itu pedang, pisau, umpama sakniki niku silet ya. Terus Imam Ghazali wis mesti ae. Terus Imam Ghazali yang tepat, yang paling pas, yang paling tajam itu adalah lisan kita. Ini kita Pak ya. Lisan kita. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya. Keranten gara-gara lisan tukaran, gara-gara lisan tawuran, gara-gara lisan bahkan iso perang antar negara. Ya, karena ucapan kepala negara itu sing mengusik negara lain. Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan 6 niki saged kita buat kecokan ya, di antaranya yang terakhir niku wau nggih menika sing paling tajam lisan kita. Makanya terus wong Jawa niku ya. Nek ungkapan Jawa jamaah sekalian, falsafat Jawa nek kita onceki ya. Niku ternyata niku nyambung kali Quran hadis niku. Nek tentang lisan ya, tentang Jawa nek kula pikir-pikir. Tiyang Jawa niku nek ngelarui tiang tukaran ya apa ya. Wis ta meneng bakal selamat ya. Wis niki aja Mas kalian, mudah-mudahan intinya jamaah mukhlisin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat 6 wasiat Imam Ghazali, yang paling dekat kematian, yang paling jauh masa lalu, yang paling besar hawa nafsu, yang paling berat menjaga amanah, yang paling ringan meninggalkan sholat, dan yang paling tajam lisan kita. Matur suwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.